Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk penugasan SEP dengan materi statistika non parametrik. Di sini saya akan mendahului untuk materi atau pembukaan untuk materi statistika non parametrik. Statistika non parametrik merupakan bagian dari statistika inferensi yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Arifin 2014. Biasa digunakan untuk data berskala nominal dan ordinal atau data skala interval dan rasio yang tidak memenuhi persyaratan analisis, normalitas data, dan linearitas. Hakim 1997. Lanjut slide. Di sini kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya yaitu Brenda Pukul Jonah Bagaskara. Saya Fajar Kenal Sulistyo. Saya Denata Putra. Saya Rasa Denatorik. Saya Muhammad Satya. Saya Muhammad Mursyid. Selanjutnya. Yang pertama dari statistika non parametrik bisa menggunakan uji H-square. Menurut Sutrisno tahun 2000, uji H-square disebut juga dengan kayu kuadrat. Uji square adalah salah satu jenis komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji H-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Rumus pada uji H-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila pada tabel kontingensi 2x2, maka rumus yang digunakan adalah continuity correction. Oke, dapat dilihat rumus yang digunakan dari uji H-square adalah x kuadrat sama dengan sigma buka kurung O dikurangi E tutup kurung pangkat 2 dibagi E, yang dimana pengertian dari x kuadrat adalah statistik uji high kuadrat. Sigma adalah operator penjumlahan, kemudian O adalah frekuensi yang diamati, dan E adalah frekuensi yang diharapkan. Cara kerja dari rumus H-square yang pertama yaitu merumuskan hipotesis H0 dan H1, di mana H0 merupakan dengan arti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel, sedangkan H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari nilai frekuensi harapan atau A. Dan rumus dari A itu adalah total baris dikali total kolom, kemudian dibagi total keseluruhan. Kemudian langkah yang ketiga menghitung distribusi H-square-nya, dan yang keempat menentukan taraf signifikansi alfanya. Kemudian menentukan nilai x kuadrat tabel, yang dimana di sini kita taraf signifikansinya dengan permisalan alfa 0,05 atau 5%. Kemudian untuk menentukan nilai x kuadrat tabel juga harus mengetahui df-nya, di mana df ini didapatkan dari jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1. Setelah itu kita menentukan kriteria pengujian, yang dimana ada beberapa kriteria. Pertama, x hitung kuadrat kurang dari x tabel kuadrat, maka H0 diterima. Dan jika x hitung kuadrat lebih dari x tabel kuadrat, maka H0 ditolak. Bisa juga dengan jika sigma lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Dan jika sigma kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Setelah menentukan kriteria pengujian, langkah berikutnya adalah membandingkan x hitung kuadrat dengan x tabel kuadrat atau sigma dengan alfa, yang dimana setelah menentukan kriteria tersebut kita akan menentukan keputusan H0 diterima atau ditolak. Setelah kita membandingkan, kita membuat kesimpulan dari keputusan yang telah dibuat, entah itu ditolak atau diterima. Selanjutnya ada uji Fisher. Menurut Sugiono tahun 2011, uji Fisher exam test digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Untuk mempermudah perhitungan dalam pengujian hipotesis, maka data hasil pengamatan perlu disusun ke dalam tabel kontingensi dengan tabel 2x2. Di sini ada rumus dari uji Fisher. Keterangannya,
P sama dengan nilai P dan A, B, C, dan D merupakan nilai dari tabel kontingensi dan N sebagai frekuensi total. Nah, cara kerja dari uji Fisher yang pertama, rumuskan hipotesis yaitu H0 tidak ada hubungan signifikan antara dua variabel. H1 ada hubungan signifikan antara dua variabel. Dan cara kerja yang kedua, tentukan taraf signifikan, yaitu umumnya menggunakan 0,05 atau bisa disebut sebagai alfa. Yang ketiga, siapkan data dengan buat tabel kontingen 2x2 dengan data yang relevan. Yang keempat, interpretasi hasil. Jika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Jika p-value lebih besar daripada alfa, terima H0. Oke, uji yang berikutnya adalah uji Mann-Whitney, yang dimana uji Mann-Whitney merupakan uji non parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dari dua sampel yang independen. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini adalah uji alternatif dari uji T independen dalam uji parametrik. Ada asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok yang independen. Yang ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, varians kedua kelompok itu sama atau homogen. Kemudian berikutnya adalah tahapan perhitungannya. Yang pertama, kita akan membangkitkan dua kelompok data independen antara X dan Y dengan ukuran data yang berbeda. Kemudian langkah yang kedua, mengurutkan dan memberi peringkat dari yang paling kecil hingga yang terbesar pada seluruh data yang digabungkan dari dua kelompok, dari 1 hingga N, yang dimana N ini merupakan N1 ditambah N2. Hasil pengamatan dengan nilai yang sama diberi pangkat yang sesuai dengan rata-rata dari posisi peringkat. Kemudian peringkat dari pengamatan ini akan dijumlahkan secara terpisah untuk populasi 1 dan populasi 2. Itu terjadi ketika ada dua kemungkinan, yaitu perhitungan dari populasi 1 dan juga populasi 2. Oke, yang ketiga, kita menghitung nilai U-nya, statistika uji Mann-Whitney, dengan perhitungan sebagai berikut. Berikut merupakan dalam kasus ada populasi 1 dan juga populasi 2, yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 buka kurung N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangin sigma R1. Kemudian populasi yang kedua yaitu dengan cara N1 dikali N2 ditambah N2 buka kurung N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangin sigma dari R2. Di sini R1 merupakan jumlah peringkat sampel dari populasi 1. R2 merupakan jumlah peringkat sampel dari populasi 2. N1 jumlah pengamatan pada sampel pertama dan N2 adalah jumlah pengamatan pada sampel kedua. Itu jika terjadi dalam dua populasi, yaitu populasi pertama dan juga populasi kedua. Kemudian dijumlah, kemudian dibagi 2. Setelah itu kita membuat keputusan apakah akan menolak atau menerima hipotesis. Nah, jika yang terjadi populasi hanya 1, maka kita bisa menggunakan salah satu rumusnya. Begitu. Karena ini adalah kasusnya dua populasi, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu kemudian dibagi. Baru kita bisa menentukan keputusan apakah menolak atau menerima H0. Di sini dinyatakan jika hitungan U kurang dari sama dengan W alfa per 2 maka tolak H0, dan jika perhitungan U lebih dari W alfa per 2 sama dengan terima H0. Tahapan perhitungan tersebut tepat jika digunakan pada sampel berukuran kecil. Untuk sampel berukuran besar dilakukan pendekatan distribusi normal baku sebagai berikut, yaitu Z sama dengan U dikurangi E dikali U dibagi akar var dikali U sama dengan U dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 dibagi akar N1 dikali N2 buka kurung N1 tambah N2 tambah 1 dibagi 12. Uji Wilcoxon. Uji jenjang bertanda Wilcoxon yang diperkenalkan oleh
Frank Wilcoxon dalam tahun 1945 merupakan penyempurnaan dari uji tanda, yakni di samping memperhatikan tanda positif dan negatif, besarnya perbedaan juga diperhatikan. Menurut Andikara tahun 2023, uji ini digunakan untuk menguji kondisi variabel pada sampel yang berpasangan dengan ekor data yang minimal berskala ordinal atau juga untuk penelitian dengan data sebelum dan sesudah. Terdapat dua rumus pada uji Wilcoxon. Yang pertama, Z sama dengan T S min mu 2 1 per simpangan 1. Keterangan TS sama dengan sigma jenjang rang terkecil mu 1 sama dengan N kali N plus 1 per 1 per 4. N 1 sama dengan akar N kali N per 1 kurung 2N plus 1 per 24. Selanjutnya adalah rumus kedua, yaitu Z sama dengan TS min seperempat buka kurung N plus 1 tutup kurung per akar 1 per 24 buka kurung N plus 1 tutup kurung buka kurung 2N plus 1 tutup kurung. Disubstitusikan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, untuk setiap pasangan ekor hitunglah beda atau selisihnya DI. Beda ini bisa positif dan bisa negatif. Yang kedua, berikan jenjang harga-harga tanpa memperhatikan tandanya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bila ada harga-harga D yang sama, maka hitunglah jenjang rata-ratanya. Yang ketiga, bubuhkan tanda positif atau negatif pada jenjang untuk tiap-tiap beda sesuai dengan tanda dari beda itu. Beda 0 tidak diperhatikan. Bila terdapat beda 0, tetapkan kembali N, yaitu banyak total harga D yang memiliki tanda. Yang keempat, tetapkan nilai T, yaitu jumlah yang lebih kecil dari dua kelompok jenjang yang memiliki tanda yang sama positif atau negatif. Yang kelima, prosedur yang digunakan dalam menetapkan signifikasi harga T sampai sampel tergantung pada besarnya N. Yang keenam, apabila N lebih dari sama dengan 25, tabel harga-harga nilai kritis T menyajikan harga-harga T untuk berbagai ukuran N buka kurung N lebih dari sama dengan 25. Jika harga T observasi lebih dari nilai T tabel, maka H0 ditolak. Yang ketujuh, apabila N kurang dari 25, harga H0 diuji dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari uji-uji yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas contoh soal dari uji Chi-square. Diketahui data 60 responden. Dari 60 responden mempunyai pekerjaan 1. Pegawai negeri. Yang kedua, pegawai swasta. Serta pendidikan 1 lulusan SMA, pendidikan 2 lulusan sarjana, dan pendidikan 3 lulusan magister. Tentukan hubungan antara pendidikan dan pekerjaan dengan alfanya 0,05. Ini adalah cara penyelesaiannya, yang dimana diketahui hipotesisnya. Jika menerima hipotesis, maka tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Terus jika menolak hipotesis, maka terdapat hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Untuk taraf nyata atau alfanya itu 5% atau 0,05.
Kemudian kita akan menentukan nilai dari high square tabelnya dengan df R dikurang 1 dikali C dikurang 1, yang dimana R ini merupakan baris. Nah, jumlah baris ini ada 3, maka R nya ini 3 dikurang 1. Nah, C ini adalah kolom. Ini kolomnya ini berjumlah 2, maka C nya itu 2 dikurang 1, dengan hasilnya 2. Oke. Dengan adanya df2, maka high square tabelnya diperoleh 5,991. Kemudian kita akan menghitung nilai frekuensi harapannya atau FE dengan rumus jumlah baris per jumlah total dikali jumlah kolom, yang dimana diperoleh FEA adalah kemudian kita akan menghitung nilai frekuensi harapan FE. Rumus dari FE nya itu adalah jumlah baris per jumlah total dikali jumlah kolom, sehingga diperoleh FA. FA nya ini adalah 11, yang dimana 11 memiliki jumlah baris itu 20. Kemudian jumlah totalnya itu 60, dan dikali jumlah kolom. Jumlah kolomnya itu 26. Diperoleh hasilnya 8,667. Kemudian yang FEB itu 9 dengan jumlah barisnya 20, lalu jumlah totalnya 60 dikali jumlah kolomnya 26, dan hasilnya 11,333. Nah, itu semua dilakukan sampai yang ke F. Kemudian kita akan mencari high square hitungnya dengan rumus sigma F0 dikurang FE kuadrat per FE. Ini merupakan tabel bantunya. F0 nya 11, 98, 16, 79 seperti yang ada di contoh soal, dan FE nya ini yang tadi ini yang sudah dibahas. Terus juga F0 dikurang FE 11 dikurang 8,667 dengan hasil 2,333. Terus 9 dikurang 11,33 hasilnya min 2,333, dan seterusnya. Kemudian hasil tersebut akan dikuadratkan sehingga hasilnya ini ya gini. Kemudian hasil tersebut akan dibagi dengan FE yang tadi. Nih. Hasil ini kemudian akan ditambahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil 2,087. Dapat diinterpretasikan nilai dari high square hitung ini lebih kecil daripada nilai dari high square tabelnya, maka H0 nya ini diterima. Artinya tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan dengan tingkat kepercayaan 95%. Setelah uji T-square, yaitu uji Fisher, terdapat tabel pada PPT berikut. Yang pertama, penulis ingin mengetahui grup musik mana yang ingin ditonton oleh teman penulis dalam mengisi liburan semester ganjil. Hasil wawancara pada hari Jumat 15 Desember 2017 adalah seperti pada tabel berikut, yaitu terdapat 2 grup musik, yaitu grup musik Noah dengan nilai orang yang setuju yaitu 5, dan yang tidak setuju adalah 15. Dan yang grup musik kedua yaitu Hivi dengan jumlah yang setuju 12 dan yang tidak setuju 8. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Yang pertama H0, P1 sama dengan P2, yaitu proporsi teman yang setuju
menonton Noah sama dengan proporsi teman yang setuju menonton HIV. Terus yang H1, P1 tidak sama dengan P2 yang bersifat sebaliknya, yaitu proporsi teman yang setuju menonton Noah tidak sama dengan proporsi teman yang setuju menonton HIV. Langkah yang kedua yaitu A atau alfa sama dengan 0,05. Yang selanjutnya yaitu distribusi sampling. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah menghitung rumusnya. Terdapat rumus P1 sama dengan A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial per N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan D faktorial. Didapatkan hasil yaitu 13 faktorial dikali 17 faktorial dikali 15 faktorial dikali 15 faktorial per 30 faktorial dikali 4 faktorial dikali 9 faktorial dikali 11 faktorial dikali 6 faktorial. Didapatkan hasil yaitu P1 sama dengan 0,06. Maka P sama dengan 0,6 lebih besar daripada alfa 0,025. Maka yaitu terima H0. Dari kesimpulan soal tadi kita dapat ambil proporsi teman yang setuju menonton Noah sama dengan proporsi teman yang setuju menonton HIV. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal untuk uji Mann-Whitney. Untuk soalnya sendiri yaitu berikut adalah data tentang hasil produksi kolam yang diberikan pakan biasa dengan kolam yang diberikan pakan formula. Terus ingin diketahui apakah data tersebut dapat menunjukkan bukti bahwa media dari kedua populasi sama. Untuk alfanya sendiri yaitu menggunakan 5%, dijadikan 0,05%. Untuk tabelnya bisa dilihat di PPT teman-teman. Nah, di sini saya akan mengerjakan uji Mann-Whitney tidak menggunakan rumus seperti yang dilihatkan di atas, tapi menggunakan aplikasi Minitab. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mengerjakan soal uji Mann-Whitney menggunakan aplikasi Minitab. Oke, kita ke aplikasi Minitabnya dulu. Nah, di aplikasi Minitab ini setelah kita salin dan copy paste data dari soal tadi, kita klik pada kiri bagian atas start, terus pilih non parametrik, terus pilih lagi Mann-Whitney. Terus untuk first simple-nya kita isi pada C1, untuk second simple-nya kita isi pada C2, untuk confidence level kita tetapkan saja yaitu 95,0. Untuk alternatifnya kita tetapkan not equal. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, itu akan muncul pada worksheet 1 ini muncul kayak ada method, descriptive statis, estimation for difference, dan tes. Nah, kita akan mencari interpretasi dari perhitungan yang menggunakan Minitab tersebut. Untuk interpretasinya sendiri yaitu seperti ini teman-teman. Yang pertama ada p-value versus alpha. Untuk p-value kita dapatkan pada tes pada p-value 0,000. Untuk alfanya sendiri kan tadi sudah dijelaskan yaitu 5%. Jadi kita menggunakan 0,05. Untuk p-value berarti lebih kecil daripada alfa. Jadinya bisa disimpulkan yaitu menolak H0. Untuk confidence levelnya kita lihat lagi dari aplikasi Minitab tadi yaitu CL difference-nya yaitu min 47, min 11. Nah, terus untuk N1, N2-nya sama dengan 0. Nah, untuk interpretasi secara kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa median produksi pakan biasa
tidak sama dengan median pakan formula. Kita akan membahas uji Wilcoxon. Contoh soalnya, ada sebuah pabrik pengalengan ikan tuna nih, ada 20 pekerja yang dites. Nah, ini ada mereka itu dites sebelum dan sesudah dilakukan untuk mengukur pemahaman karyawan setelah diberi pelatihan. Nah, ini data-datanya sebelum itu 89, 94 sampai dengan 93, dan data sudah itu 91 sampai 89. Nah, kali ini kita akan menggunakan software Minitab agar lebih cepat. Nah, untuk sebelumnya ini untuk pengerjaan uji Wilcoxon kita itu mencari dari selisih antara sesudah dan sebelum. Nah, dengan cara kita mengurangi sesudah dikurangi dan dikurangi nilai dari sebelum. Habis itu kita ke start, kita ke non parametrik, kita ke sampel Wilcoxon. Nah, ini adalah sampel dari selisih, jangan lupa variabelnya tes median, maka akan memunculkan grafik seperti ini. Nah, interpretasinya adalah dari Wilcoxon p-value-nya dari data tersebut adalah 0,0. Nah, uji Wilcoxon ada menggunakan dua materi lagi dengan mengukur dari confidence intervalnya, yaitu 95. Nah, untuk CL4N nya dia di antara 2,5 sampai 3,5 dengan confidence 95%. Hal ini kita telah mencari p-value ternyata 0,0 dengan alpha 0,5. Dicari bahwa p-value itu lebih kecil dari alpha, maka menolakkan 0. Maka dapat disimpulkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95% sudah dapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan, lebih tepatnya terjadi peningkatan pengetahuan pada pengoperasian mesin sterilisasi kaleng terbaru antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Dengan angka 0 terdapat di luar kepercayaan melakukan 0 di luar dari 2,0 hingga 3,5. Baik, sekian presentasi dari kami dengan materi statistika non parametrik menggunakan uji Chi-square, Fisher, Mann-Whitney, dan Wilcoxon. Terima kasih. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.